Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita berkesempatan berkumpul bersama di Aula Masjid Al-Ikhlas di Cipete, yang mana hari ini kita akan memberikan informasi tentang keberadaan PAIS. Izinkan kami di sini di saat pandemi ini kita tetap menjaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan tetap menggunakan masker. Namun kali ini untuk yang berbicara, izinkan kami untuk membuka masker kami. Baik saudaraku semua, sebelum kita melanjutkan diskusi hari ini, izinkan kami perkenalkan dulu sosok-sosok di mana berdirinya PAIS dari tahun pertama sampai dengan tahun sekarang. Baik, kita lihat yang ada di sini. Bapak Haji Tobroni, beliau adalah pembina PAIS. Setelahnya ada Bapak Alfik Suli, yaitu sebagai penanggung jawab seksi kebudayaan dan pendidikan di PAIS. Dan yang di sebelah sini ini sosok anak muda, yaitu bertanggung jawab terhadap lembaga kesekretariatan PAIS, yang mana tugas beliau itu adalah mengkondak apapun hal administratif yang ada di organisasi PAIS. Baik, pemirsa semuanya, untuk kita bagaimana melanjutkan diskusi hari ini, sebenarnya lebih jauh tentang PAIS itu seperti apa dan organisasinya seperti apa. Mari kita dengarkan dulu sedikit tentang latar belakang dari organisasi PAIS tersebut, yang mana akan disampaikan oleh Bapak Rafiq Sawi. Silahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KB, sedulur Bantarbaru. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul di tempat mulia Masjid Al-Ikhlas Aula. Nah, saya di sini akan menerangkan latar belakang berdirinya PAIS. Kurang lebih 3 tahun yang lalu, 2018, Idul Fitri, saya berkunjung ke rumah pembina bersama almarhum Ato, saya sendiri, Asep dan Yusuf ya waktu itu ya. Kita bincang-bincang yang intinya kita pengen ada karya nyata gitu ya di kampung kita sendiri. Kita udah mau merantau ke Jakarta, yang akhirnya intinya kita waktu itu yuk kita mendirikan yang namanya PAIS ya, PAIS, Peduli Asa Insan Sedesa ya. Itu guyonan, akhirnya dapat idenya itu PAIS ya. Dan alhamdulillah sudah 3 tahun ini berjalan beberapa kegiatan, yaitu satu di bidang pendidikan ya. Kita terus memantau pendidikan di sana, madrasah kita sumbang, kita berikan sesuatu yang untuk kemajuan mereka. Yang kedua dalam bidang ekonomi ya. Kemarin misalnya ada yang banjiran, ada yang butuh apa, ada yang meninggal ya, dan lain-lain. Dan terakhir adalah budaya yang kita belum digarap ya, tapi insya Allah nanti kita akan menampilkan budaya-budaya asli Bantarbaru yang akan kita munculkan, lagi kita konsep. Mudah-mudahan sedulur KB bisa mendukung sehingga PAIS ini terus berkembang dan memberi manfaat kepada seluruh masyarakat Bantarbaru khususnya dan Ligum pada umumnya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Kerani TV sekalian, tadi adalah penjelasan latar belakang bagaimana organisasi PAIS itu berdiri. Jadi ternyata organisasi PAIS itu asalnya memang dari diskusi antara pembina dengan kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang kebetulan yang berada di sini, dan memberikan apa yang bisa kita berikan untuk kemajuan desa kita. Nah, sebenarnya sudah ada yang dilakukan oleh PAIS dari mulai tahun pertama sampai dengan tahun ini, yaitu beberapa kegiatan yang dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh sekretaris organisasi PAIS sendiri, yaitu oleh saudara Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dari PAIS akan memaparkan beberapa program yang sudah kami laksanakan. Yang pertama itu sebar zakat dan sodako. Itu kita rutin tiap paling tidak sekali dalam setahun.
kita kumpulkan dana di sini untuk disebar di kampung. Kemudian yang kedua yaitu sebar kurban. Sebar kurban ini kita laksanakan di bulan Dzulhijjah atau Idul Adha. Selanjutnya kita juga punya wisata religi. Kemarin kebetulan temanya Zidu, ziarah dan duren. Kita Zidu kemarin pergi ke ziarah ke Serang dan Banten. Nah, program selanjutnya yaitu santunan kematian dan musibah. Ini momentum, sifatnya momentum ketika ada peristiwa kematian atau musibah seperti banjir di Jakarta, penggalangan dana untuk para korban. Demikianlah kita mendengar tadi beberapa ungkapan tentang latar belakang, misi visi dan juga tujuan awal dari PAIS. PAIS ini sebenarnya berdirinya juga emang bersahaja untuk memikirkan bagaimana peduli dari para perantau untuk daerah sendiri. Maka pada intinya pada saat ini insya Allah kita ini selalu memberikan satu support kepada orang-orang yang di daerah. Kami dari PAIS melaksanakan tugas sosial. Nah, sehubungan dengan tahun ini ada Muharram, biasanya kami tahun lalu sudah melaksanakan. Nah, tahun ini dalam musim pandemi ini alhamdulillah support daripada para jamaah, dari para teman-teman untuk kegiatan santunan yatim dan duafa sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan support kepada kami. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan amal ibadah kita semua, para donatur dan semua para panitia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala lipat ganda. Mudah-mudahan para donatur akan memberikan rezeki yang banyak dan barokah, usia yang barokah, anak keturunan yang barokah. Nah, insya Allah kegiatan santunan yatim dan duafa ini akan kita laksanakan pada tanggal 5 nih. Tanggal 5 September nih. Tanggal 5 September yang kita hidupkan kembali tentang bagaimana ada istilah kata lebaran yatim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Para Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, PAIS saat ini sedang melaksanakan tugas sosial. Ada hitanan masal santunan yatim dan duafa. Alhamdulillah pagi hari ini telah dilaksanakan hitanan masal sebanyak 5 anak. Namun yang terlihat baru 4 karena yang 1 belum datang. Mudah-mudahan anak-anak kami yang dihitan ini menjadi anak yang soleh, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan kemudian kami dari panitia PAIS, saya sebagai pembina, kemudian Pak Ikram sebagai sesepuh, dan ini balonku, bakal solonku, tepuk tangan. Insya Allah akan datang. Kemudian Pak Kasman sebagai ketua dari PAIS Bantarwaru, dan di sini Saudari Hamidah sebagai bendahara. Alhamdulillah pada saat ini kami PAIS melaksanakan insya Allah lebih meningkat lagi dari tahun lalu. Tahun lalu cuma menyumbang 6 juta. Tahun ini insya Allah terkumpul dana kurang lebih 26 juta. Maka oleh karena itu terlaksana hitanan massal dan juga santunan yatim dan duafa. Mudah-mudahan kami sebagai pengurus PAIS selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang telah menyumbangkan dananya berupa sedekah dan infak, insya Allah akan mendapatkan rezeki yang barokah, usia yang barokah, keluarga yang barokah, pergaulan yang barokah. Dan yang sudah meninggal mudah-mudahan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosanya dan diterima segala baiknya. Demikian sekitar pengantar, mudah-mudahan manfaatnya, dan insya Allah
Sebentar lagi jam 10 nanti akan dilaksanakan santunan yatim dan duafa. Nah, tahun ini syukur pada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan sumbangan dana yang luar biasa. Sehingga yang tadinya kita istilahnya ikut nimbrung pada kegiatan lain, tahun ini PAIS berdiri sendiri. Insya Allah yang akan disantuni dari yatim sebanyak 100 anak yatim dan duafa sebanyak 100 orang duafa. Dan juga sunatan massal sebanyak baru 4 nih tahun ini, baru 4. Yang kemudian kami bukan hanya sekedar mengumpulkan, tapi ada dana yang kami sampaikan juga pada mereka untuk menggembirakan pada anak-anak yatim kita. Memang keterbatasan kami dalam masalah dana ini memang ya sangat luar biasa. Cuman bagaimana tekad kami untuk peduli kepada orang anak yatim dan juga orang duafa. Kita mudah-mudahan para panitia yang kumpul tadi yang ini dan juga para panitia nanti yang pelaksanaan itu selalu mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya, sehingga insya Allah pelaksanaannya akan lebih bagus lagi. Dan juga kami mendorong kepada kita semua yang belum ada kepedulian, mari kita kemudian ajak untuk tahun mendatang, mungkin akan lebih banyak lagi daripada tahun ini. Maka kami ucapkan terima kasih apabila nanti ibu bapak dan juga saudara sekalian memberikan donatur kepada kami, insya Allah bisa baca dalam laporan kami selanjutnya. Kemudian juga bisa untuk memberikan link kepada nomor yang ada di kita ini supaya nanti tidak salah, dan kami insya Allah selalu ada pertanggungjawabannya. Jadi tidak akan melaksanakan begitu saja, tapi ada pertanggungjawabannya. Baik pertanggungjawaban secara tertulis maupun pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan sesuatu yang terbaik insya Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang banyak dan barokah. Dan kemudian orang-orang tua kita yang telah tiada diampunkan Allah Subhanahu wa taala, yang masih hidup diberkahi dengan umur panjang dalam barokah dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita-kita yang melaksanakan ini mendapatkan kemudahan seluruh urusan kita dan seluruh apa yang kita inginkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Demikian sekedar penjelasan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pemirsa Kirani TV Channel dimanapun Anda berada, demikian tadi penjelasan dari pembina PAIS kita, Bapak Haji Tobroni, yang mana kalau kita simpulkan pada kesempatan kali ini, sebenarnya kita tadi sudah banyak mendengarkan tentang apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di PAIS. Dalam hal ini memang kegiatan itu insya Allah akan terus berulang, dan kemudian kegiatan itu insya Allah akan membawa kita semuanya dalam keadaan tetap menjaga silaturahim dan tetap menjaga kebaikan-kebaikan yang mungkin kita bisa bisa kita perlihatkan kepada orang lain, dan kemudian kita bisa teladani kebaikan-kebaikan tersebut. Dan kemudian di kegiatan PAIS itu sendiri memang bukan cuma sekedar kegiatan sosial, tadi juga sudah disampaikan, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu tentang pendidikan, yaitu mengangkat bagaimana sisi lain kegiatan pendidikan, terutama pendidikan tradisional yang ada di Desa Bantarwaru khususnya dan umumnya di Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, yang dalam hal ini mungkin belum terekspos secara luas oleh kami kaum muda dan apalagi yang ada di bawah kita semuanya. Ada hal-hal yang mungkin menurut kita perlu gali tentang hal tersebut, budaya-budaya apa saja yang mungkin sekarang anak-anak kita sudah tidak mengenalnya di kondisi atau di era kali ini. Pemirsa Kirani TV Channel sekalian, demikian tadi bincang-bincang kita dalam hal ini tentang organisasi PAIS. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir di sini, Bapak Haji Tobroni. Terima kasih atas penjelasannya di PAIS, Bapak Romi Sewi, kemudian juga
tokoh pemuda kita, Saudara Yusuf, yang sudah mau membantu di kegiatan-kegiatan organisasi PAIS. Demikian hari ini, terima kasih untuk bincang-bincang di Krani TV channel kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.